Tapi pacar udah punya belum ya? Ada Kak, ini termasuk teman saya sendiri. Hai, halo Sobat Nongki. Ketemu lagi di podcast YouTube The Nongki. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Ini dari teman-teman GUYU Sidoarjo. Jadi hari ini Sobat Nongki bisa belajar banyak bagaimana sih bagaimana mengembangkan diri. Lalu di GUYU ini apa yang bisa didapatkan. Jadi Sobat Nongki bisa belajar dari video hari ini tentang pengembangan diri, lalu bagaimana pengembangan karir kedepannya bagaimana ya. Sebelumnya Sobat Nongki, saya mau berterima kasih untuk sponsorship. Kita ada JNJ Autocare, terima kasih JNJ Autocare. Lalu ada Omah Ngunyah Catering, selezat makanan ibu. Lalu ada lagi dari kaos-kaos yang sudah ngehits di Sidoarjo, dan nggak usah diragukan lagi soal kaos-kaos ini sudah melegenda di teman-teman komunitas apapun ya. Terutama kalau saya sering lihat tuh kayak komunitasnya mobil, kontes-kontes mobil biasanya pakainya bajunya kaos-kaos, mereka customize. Lalu ada Emperor Financial Advisory, terima kasih dukungannya kepada podcast The Nongki. Semoga podcast The Nongki semakin berjaya. Dan jangan lupa untuk Sobat Nongki yang lainnya, tetap support channel kami, subscribe, like, comment, and share ke semua komunitas teman-teman semuanya yang ada di Sidoarjo dan sekitarnya. Kita pengen podcast The Nongki ini menjadi manfaat bagi teman-teman semuanya untuk pengembangan diri, untuk pengembangan bisnis, dan banyak. Jadi di awal kita sudah ngomong kalau podcast The Nongki itu kita akan bahas soal yang namanya komunitas, hobi, budaya, ekonomi, dan bisnis. Macam-macam. Hari ini kita tampilkan yang budaya. Ini kita kedatangan tamu yang istimewa dari Paguyuban GUYU Sidoarjo. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, sebelum kita ngulik apa itu GUYU, manfaatnya apa untuk pengembangan diri, lalu apa aja yang dilakukan, mungkin kita langsung kenalan dulu nih sama narasumber kita malam hari ini yang luar biasa. Ini ada Kak Deka. Lalu yang kedua yang paling cantik di kamera ini, karena diapitnya cowok-cowok. Ini dengan Kak Ajeng. Oke, sebelumnya mungkin aku pengen perkenalkan dulu ya. Kak Deka memperkenalkan dirinya ke Sobat Nongki. Monggo, silakan. Jadi dari backgroundnya Kak Deka, lalu perjalanan sampai menjadi salah satu pemenang GUYU ya, ada kriterianya masing-masing, tapi jangan saya kenalkan, biarin Kak Deka sendiri. Oke, monggo silakan Kak Deka. Oke, terima kasih Kak atas kesempatannya sudah diundang ke sini ya. Lalu Sobat Nongki, perkenalkan nama saya Deka Alimsyah Agni Wijoyanto, biasa dipanggil kalau di GUYU namanya Gu Deka. Gu Deka. Betul. Nah, saya GUYU dari angkatan tahun 2020 dan waktu itu mendaftar pada di bangku SMK kelas 3. Oh, SMK kelas 3 ya? Oke. Dan saat ini berumur 22 tahun dan merupakan fresh graduate dari UIN Sunan Ampel Surabaya juga. Alhamdulillah, keren. Semoga habis dari sini langsung dapat loker nih. Oh iya pastinya. Kalau sudah masuk Nongki itu nggak kaleng-kaleng. Pastinya nanti kalau ada yang lihat videonya di Nongki, ngeliat wah Kak Deka ternyata cakep banget ini, nggak perlu interview lama-lama, udah langsung masuk. Amin ya Kak. Oke, selanjutnya mungkin Kak Ajeng bisa memperkenalkan diri. Oke, baik. Terima kasih ya Kak udah mengundang saya ke sini. Halo Sobat Nongki, perkenalkan nama saya Siti Ajeng Ayum Haroma. Biasanya kalau dipanggil di GUYU itu namanya Yu Ajeng. Yu Ajeng. Iya, karena panggilan cewek itu Yu begitu Kakak. Ya, saya tuh menjadi GUYU Sidoarjo itu dari tahun 2021. 2021? Iya, wow. tahun 2021. Di sini saya itu waktu itu saya itu dari awal maba.
masih maba. Maba. Mahasiswa Mahasiswa baru. Mahasiswa baru di Universitas Brawijaya tahun 2021. Weh, Iya. anak Brawijaya nih. Iya, benar. Nah, di saat itu saya alhamdulillah saya sebagai kepilih menjadi juara yuk favorit Sidoarjo. Keren. Wait, tadi ada yang keselip dikit. Kalau Kak Deka terpilihnya sebagai apa? Nominasi kok nominal ya? Nominasinya apa nih? Kalau saya dulu nominasinya pemenang GUP Persahabatan. Persahabatan. Jadi kalau kata orang, kata Gen Z sekarang paling friendly lah Iya, di antara betul, teman-teman lainnya friendly. juga. Paling mengayomi gitu. Kalau paling friendly itu biasanya banyak juga ya. Enggak aman-aman ini. Oke, nah Kak Deka tahun 2020, kalau Kak Ajeng 2021 Iya. ya. Nah, pengen tahu dong Sobat Nongki ini kira-kira kalau di GUYU sendiri, ini kan prosesnya kan pasti panjang tuh. Nah, yang dilakuin apa sih pertamanya untuk di filternya pertama kali sehingga terpilih menjadi kontestan GUYU? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Iya, Ajeng. oke, siap gue Kalau Sobat Nongki tahu di tahun 2020 kita kan terpapar yang namanya virus COVID. Betul. Virus COVID-19. Nah, di situ cerita awal mula dulu Kak sih. Iya, harus kan itu ya? menarik. Karena COVID itu kan semua orang kan takut ya. Betul. Ini justru ada kegiatan GUYU-nya tetap jalan. Ya kan, Betul, pastinya kan ketat banget tuh ini Iya. kan. Wah, menarik. Monggo silakan. Awalnya waktu itu kan di rumah aja lockdown. Kepikiran kegiatannya apa nih nextnya, mau kuliah di mana, terus lanjut kemana. Nah di sela-sela tersebut aku mikir bahwasannya di Sidoarjo ini ada apa. Nah aku search juga waktu itu ada pemilihan yang namanya GUYU Kabupaten Sidoarjo. Nah awal-awal dulu kayak asing, oh kok ada ya GUYU ini. Aku search lebih dalam, ternyata alumni-alumninya atau senior-seniornya keren-keren. Ada yang jadi Putri Indonesia, ada yang kerja di Jaksa, dan lain sebagainya. Nah dari situ termotivasi, Bismillah tahun ini bisa nih jadi bagian dari mereka, kayak gitu. Dan akhirnya keyakinannya terwujud ya. Alhamdulillah di tahun itu. Dan mungkin kalau seleksinya Ajeng sama saya beda banget karena seleksinya dilakukan secara online dan kita waktu ketemu 20 orang atau 10 pasang finalis itu di waktu meeting pertama. Jadi pembekalan pertama baru kita ketemu teman-teman kita kayak nomor 1 sampai 10 tadi. Sebelumnya hanya online meeting aja. Betul, online meeting, terus tes juga gantian datangnya, semisal di jam 8 sampai jam 9, nomor 1 sampai 5, nanti selanjutnya seperti itu. Terus-terusan jadi jadwalnya jatuh supaya nggak ketemu langsung di situ. Betul, jadi kaget, oh ada kamu. Tapi waktu COVID itu, apa sih yang diteskan? Itu kira-kira untuk GUYU sendiri ada bayar nggak sih untuk mendaftar itu? Kalau dulu masih berbayar uang pendaftaran. Oke. Itu kira-kira 50.000 kalau nggak salah. Afford lah, Iya. affordable lah. Dan waktu itu yang pertama nih, tak spill dulu Kak sih. Boleh. Kita malah seneng kita. Untuk tesnya ada berapa tahap? 2 sampai 3 tahap. Yang pertama ada online assessment atau tes online, itu dilaksanakan ketika ada di rumah masing-masing juga. Ketika menemukan udah hasilnya tes online nih, kita lanjut yang namanya tes keorganisasian. Jadi kita ketemu sama GUYU senior dan tentunya sama BPH atau badan pengurus intinya dari paguyuban di tahun tersebut. Jadi kita di situ dikulik organisasinya seperti apa, backgroundnya seperti apa, terus nanti nextnya kamu setelah join di sini itu nanti bakal seperti apa. Jadi kita apa istilahnya ya, bercerita di situ, konseling lah kalau bahasa psikologinya. Kayak gitu. Nah, ini untuk Sobat Nongki nih, yang nonton nanti kan generasi penerusnya kalian nih kan, pengen ikut. Nah, yang diteskan tuh apa sih waktu itu? Yang diteskan nggak melulu masalah pariwisata. Kalau pariwisata kan wajib karena kan kita duta wisata. Mungkin bisa ditambahi mengenai masalah isu terkini. Contohnya kayak yang baru-baru ini, yang baru disahkan tadi ini, ada UU tentang TNI juga. Setelah itu juga
pariwisata dan juga ekonomi kreatif serta budaya. Oh, tapi nggak ada tes kayak matematika, algoritma nggak ada ya? Nggak ada. Jadi pure tentang pariwisata, budaya, isu terkini, itulah seputar seleksinya. Nggak hanya itu aja, tapi kita di waktu aku dulu ada yang namanya tes bakat. Tes bakat pun kita datangnya satu-satu. Dan juga di di live kan, siaran langsung di Instagram juga. Jadi kan waktu COVID itu nggak ada penontonnya. Wow. Jadi kita buat tahu algoritmanya dari Instagram aja. Peserta ini udah melaksanakan tes ini, peserta ini sudah kegiatan ini. Jadi kita pantaunya by Instagram semua. Keren sih, biasanya kalau orang Instagram kan hanya menikmati aja kan. Betul. Dengan adanya kegiatannya GoYou ini, seleksi awalnya ini, akhirnya kan diajarin ya, mau nggak mau akhirnya kalian bisa mengerti nih, oh algoritmanya Instagram tuh kayak begini. Itu salah satu ilmu yang ya nggak perlu bayar ya, enak juga ya. Iya, bisa melihat dari sosmed nih. Ya, jadi Sobat Nongki kalau mau ikut GoYou, nggak perlu belajar algoritma yang ruwet-ruwet. Kalau saya dulu matematika waktu ya sampai SMA 7 udah bagus lah. Jadi itu bukan patokan saya nggak bisa ikut GoYou, tapi memang nggak terpilih juga gitu. Tapi ini Kak Deka lebih inilah ya, wawasannya mungkin yang diperlukan wawasan atau sensitif terhadap lingkungan sekitar ya, pengetahuan sekitarnya ya. Oke. Kalau dari Kak Ajeng sendiri gimana dulu selektifnya? Baik Kak, saya cerita dari awal mula dulu ya Kak ya. Boleh dong. Iya, awal mula dulu ya. Gini, kalau Sobat Nongki dulu tuh saya tuh pernah ikut namanya ajangnya Tole Gendo. Itu sebelum Tole Gendo ini di GoYou ini namanya GoYou Chili. GoYou Chili. Iya, Tole Gendo ini dulu tuh saya mengikuti dari kelas 6 SD. Kelas 6 SD itu masih tahun 2014 kalau nggak salah. Masih udah lama banget ya. Umur berapa nih Kak? 2014. Pokoknya jangan spill. 2014 saya tuh masih umur 12 tahun. Ya dimana saya tuh awal mulanya saya tuh belum punya bakat sama sekali di Tole Gendo tersebut. Dan waktu itu saya tuh Tole Gendo. Iya, Tole Gendo. Itu bahasa sehari-hari Sidoarjo ya, Tole Gendo itu ya. Iya, betul. Kayak misal ini Kak, Panggilan panggil anak Tole dan Gendo begitu. Do dan Tole gitu. Jadi saya tuh awal mulanya tuh saya belum punya bakat nih Kak. Belum punya bakat, terus saya tuh nggak keterima dalam finalis tersebut. Dipilihkan 10 finalis begitu. Saya belum keterima. Di saat itu saya tuh murungkan diri. Akhirnya saya tuh mengikuti les sanggar tari. Iya, les sanggar tari di Sanggar Tari Kreasi Dancer Sidoarjo. Ya, itu saya mengikuti ini sekitar dari tahun 2014 sampai tahun 2022. What? Iya, sudah lama sekali Kak. Dan di situ memang saya tuh banyak pengalaman di bidang budaya seperti itu, di tari. Nah, di saat itu saya tuh langsung memikirkan apa saya nanti mengikuti ajang GoYou Sidoarjo aja ya, begitu. Jadi saya sudah memikirkan hal itu tuh dari kecil sebenarnya. Gila loh, luar biasa loh. Jadi kemauannya tuh keras gitu ya. Iya, pokoknya ini bener. harus berhasil masuk sini gitu Iya, ya. karena emang suka banget sama hal seperti itu gitu. Emang udah centil Kak dari Panggilan hati lah ya. Iya, udah centil gitu Kak. Terus awal mulanya memang seperti itu. Akhirnya saya tuh kayak minat gitu Kak. Di tahun 2021 sebenarnya tuh saya tuh mau ikut tahun 2020 Kak. 2020 di tahunnya Deka. Tetapi di saat itu saya tuh kan masih kelas 12 nih. Saat kan kita seumuran nih. Kita seumuran. Nah, saya tuh masih kelas 12. Saya masih mikir apa saya kan kelas 12 kan pasti kan fokus dulu. Benar. Fokus ke dalam ini. Nah, pada saat itu saya memang fokus dulu kelas 12. Di saat itu tahun 2021 baru saya memulai untuk mengikuti ajang GoYou Sidoarjo ini. Mengikuti itu di saat itu ya udah saya mengikut dan saya tuh tapi Godeka ini kan masih tahapnya kan online. Kalau saya tuh tahapnya tuh udah nggak online Kak karena udah mungkin udah corona udah menurun. Iya, di saat itu COVID-19 udah mulai menurun dan saya tahap satunya itu kalau nggak salah tes tulis Kak. Oh, tes tulis? Iya, tes tulis. Tapi tes tulisnya tuh tidak hanya untuk wisata tentang Sidoarjo aja, tapi wawasan dari semuanya ekonomi kreatif yang ada di Indonesia juga ada, kayak pariwisata tentang di Indonesia juga ada, begitu tes tulisnya. Dan kepanitiaannya tuh Godeka.
Oh, tapi kalian nggak kenal kan sebelumnya? Saya belum kenal. Oh, belum kenal. Begitu. Nanti lolosin nanti. Karena seumuran nih lolosin aja deh, gitu enggak ya? Tidak, saya belum kenal Kak. Nggak segampang itu lolosnya ya? Iya, karena memang itu banyak sekali Kak ini yang mengikuti lomba tersebut. Jadi banyak sekali peminatnya. Dulu di zamannya saya tuh ada 300 orang peminat. 300 orang Iya, yang 300 mendaftar. orang yang mendaftar di saat itu karena udah COVID itu udah mulai nurun. Tapi di saat itu tahap 1 Kak. Nah, tapi tahap 1 tuh masih dites lagi kan untuk ke tahap berikutnya tes wawancara. Nah, tahap 1 ini ada namanya itu di sosial media. Nah, kami kan mempunyai ini Instagram namanya Guyuk Sidoarjo. Nah, itu udah di launching Kak di situ pengumumannya siapa yang lolos. Nah, saya udah melihat di situ ternyata alhamdulillah saya lolos tahap 1. Oh, oke. Selanjutnya saya ikut yang tahap 2. Nah, di tahap 2 ini ada tes wawancara sama presentasi. Oh. Ya, kami juga ada tes organisasi juga sama. Sama ya. Jadi itu tahapannya sudah paten ya tadi ya. Iya, Soal benar. pengetahuan, terus apa latar belakang organisasi yang sudah diikutin, mungkin gitu ya. Iya, di saat itu udah di tes tahap 2 tes wawancara. Nah, ini saya masih ada tes lagi untuk ke tes tahap 3. Tes wawancara lebih ini banyak ya? Iya, masih ada lagi karena di saat itu. Nah, tes tahap 3 ini saya itu kalau nggak salah terakhir ini itu tes bakat Kak. Itu langsung udah buat pengumuman finalis di saat itu tes tahap 3. Kalau aku tebak nari berarti nih. Iya, betul sekali Kak. Tari, saya dulu tuh tes bakatnya tari Banjar Kemuning Kak. Iya. Itu kas apa? Tari Banjar Kemuning Nah, itu. tari Banjar Kemuning ini Kak, ini kasnya tuh seperti seorang istri nelayan, dia itu menunggu suaminya tuh pulang kerja. Dia tuh cari ikan atau cari kupang begitu Kak. Cari kupang gitu di daerah Kepetingan. Oh ya, Iya, itu di memang daerah Kupang kan Tambak. naon sana ya, Iya, kepentingan ya. ini. betul sekali. Jadi dia menunggu gitu. Jadi sambil menunggu dia tuh sambil nari-nari begitu Kak. Ceritanya tuh seperti itu Kak. Oh, tapi kira-kira ada nggak sih di daerah Kepetingan? Jadi Sobat Nongki, Kepetingan itu di wilayah Sidoarjo ya, itu memang penghasil kupang ya di sana ya. Iya, Kepetingan. Itu ada nggak sih Tambak. kalau selama ini kan ada yang saya dengar kan ada kayak budaya nyadran dan sebagainya. Tari itu sebenarnya kayak apa? Ada hal yang lain yang seakan-akan itu membantu ke nelayan tuh supaya lebih mudah dapat kupangnya atau dapat tangkapannya nggak sih sebenarnya? Itu cuman hanya filosofinya seperti itu Kak. Filosofinya seperti itu. Jadi saya nangkepnya seperti itu. Jadi kami tuh semua saya tuh cuma menari saja gitu. Saya cuma mendengar cerita-cerita seperti itu. Tapi saya pernah syuting ke dalam tambak tersebut terjun langsung. Langsung ditambahnya Iya, narinya? saya pernah di Nggak tengah-tengah. susah becek-becek begitu Iya, nggak? begitu Kak. Tapi ya gimana lagi? Karena kan berpengalaman, seru juga, begitu. Nggak kaleng-kaleng sih emang. Jadi Iya. kalau memang sudah keinginan kuat dari kecilnya yang Iya. tadinya gagal, jangan langsung nyerah. Betul. Bagaimana caranya mendevelop diri, bagaimana cita-cita ini tetap akan tergapai. Nah, ketika passion itu memang sudah kuat, nah tadi kalau Ajeng nari kalau di tempat yang datar mungkin lebih gampang, tapi ini di posisi tambak itu tantangannya beda lagi tuh, Iya. lebih berat. Dan itu pun akhirnya lolos. Iya, alhamdulillah lolos di Guyuk Sidoarjo. Keren sih, keren. Iya. Terus apalagi tuh? Yang dulu Ajeng apa aja? Tesnya setelah nari udah langsung masuk? Udah masuk Kak, sudah masuk. Tapi untuk karantinanya itu juga ada online-nya Kak, beberapa online begitu. Sama, karena kami kan juga waktu itu ada COVID yang namanya COVID-nya udah mulai naik gitu. Oh, oke. Iya, tapi saya tuh karantinanya kalau nggak salah itu 3 minggu saja. Oh, Iya, selama itu ya karantinanya Iya, ya? selama itu. Nah, kalau Deka karantina juga sama? Hampir sama, dari kepilih sampai grand final itu sekitar 1 bulanan lah. 1 bulanan. Sebentar, karantina sendiri itu apa sih kegiatannya di dalam itu? Kalau boleh aku jelaskan, di dalam karantina itu sendiri banyak kegiatan positif di dalamnya. Salah satunya yang aku singgung tadi, kita dibekali bagaimana berkomunikasi dengan baik, bagaimana menggunakan gestur yang baik, berbicara dengan orang yang baik, dan juga bagaimana kita ramah, tamah kepada wisatawan seperti itu. Betul. Jadi kita di dalam karantina ini nggak hanya melulu berbicara masalah kayak kamu harus A, kamu harus B, kamu harus dituntut C, tapi kita juga
dibekali sebelumnya. benar. Seperti itu. Jadi Iya. nggak ada ininya lah, ada feedbacknya juga seperti itu. Oh, kalau Yu Ajeng sama juga? Iya Kak, jadi saya juga dapat bekal banget Kak di sini kan, terutama tuh attitude Kak. Oh, itu nomor satu sih. Nomor Berarti satu. itu nomor satu ya. Karena ada di atas ilmu kan pastinya. Betul. Iya, begitu Kak. Terus di Goyo ini juga harus menerapkan 5S Kak, begitu. Apa aja kok banyak banget 5S? Iya, kan harus salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Senyum, sapa, Salam. oh senyum, salam, Sapa, sapa, sopan, dan santun. sopan dan santun, luar biasa. Iya, harusnya seperti itu Kak. Dan itu akhirnya kebawa ke kalian sampai sekarang. Benar. Dan di Goyo ini tidak hanya begini Kak, tidak hanya untuk good looking saja. Sebetulnya kan banyak orang yang bilang good looking saja yang harus kepilih, tidak Kak. Tidak seperti itu. Nah ini biasanya pertanyaan ya untuk Sobat Nongki, biasanya aku nggak pede nih, mungkin banyak jerawatnya Iya. gitu kan. Nah, nggak cuman itu Tidak. tolak ukurnya. Tidak, Kak. Wah menarik nih. Jadi sekarang setelah kan kalau Gu Deka kan tahun 2020, Betul. Yu Ajeng tahun 2021. Iya. Nah, itu kan pasti ada masa apa ya? Masa bakti. Masa tugas, masa bakti. tugas. Betul. Iya, ya. benar. Itu berapa lama masa tugasnya? Kita masa baktinya kurang lebih setahun ya. Iya, Iya. 1 tahun. Setahun. Setahun. Yu Ajeng juga setahun Sama juga. Kak, iya, 1 tahun saja. Nah, ini kan 2025 nih. Iya. Kalian ini sekarang apa nih kegiatannya untuk ya pastinya kan kalian punya yang namanya waduh aku ini orang alma maternya Goyu nih harus membuat Goyu itu semakin sukses semakin Iya. besar Iya. ya kan pastinya itu ada rasa-rasa itu. Nah apa yang Gu Deka sama Yu Ajeng lakukan sekarang? Oke, salah satu bentuk terima kasihnya kita ke Sidoarjo dan juga ke Goyo ya kita tetap aktif lah sampai sekarang. Iya. Ya, kita juga aktif join kepanitiaan, kepengurusan dan FYI juga. Kita juga berdua menjabat di kepengurusan tahun ini. Saya sebagai ketua divisi religi dan juga sosial, kalau Yu Ajeng wakil ketua divisi internal. Seperti itu. Wah, jadi meskipun masa baktinya sudah selesai, Sudah habis, tapi ya. kalian berdua ini tetap masuk ke Dalam paguyuban ya? paguyupannya. Mengabdikan diri lah kalau istilah Iya. Diri itu luar biasa sih. Iya, jadi kami di Goyo Sidoarjo ini nama organisasinya kami tetap mengikuti dengan namanya Paguyupan Duta Wisata Goyo Sidoarjo. Begitu Kak namanya. Oh, itu di bawah dari dinas tertentu atau apa? Betul, dari Dinas Iya. Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo. Langsung dibawahi. Langsung ya. Jadi apa yang kalian lakukan sekarang di dalam paguyuban Goyunya ini? Wah, banyak sekali Banyak sekali, kegiatan, Kak. betul ya. Boleh dong, di-spill boleh dong. Kalau Ajeng mungkin internal fokusnya ke dalam paguyupan. Wait, tadi kalau Yu Ajeng apa tadi? Divisi internal. Divisi internal. Iya. Subsektornya apa? Divisi internal ini banyak Kak sebenarnya. Banyak sekali kalau untuk yang membahasnya banyak sekali. Jadi saya untuk secara singkatnya tuh saya sebagai pengembangan dan pengawasan. Pengembangan dan pengawasan ini misal kami ini Kak lebih ke kalau saya Goyo Cili. Oh, Membuat event regenerasi. Iya, regenerasi begitu, mengikuti ajang-ajang untuk mengikuti ajang-ajang yang misal Putri Indonesia, terus untuk putra-putri batik kayak gitu, Raka-Raki Jawa Timur itu bisa ke divisi internal. Oh, Begitu. Jadi oke. namanya coaching. Oke, jadi coach ya. Iya, begitu. Itu di kami di divisi internalnya. Di divisi internal itu ada berapa orang? Divisi internal ini kalau misal untuk ada ketua, wakil 1 sama wakil 2. Tapi anggotanya itu mungkin ada 12 atau 13 ya. Masih kurang tahu ya Kak. Masih aktif ya? Iya, masih. Yang iya. sudah selesai masa baktinya pun masih tetap aktif Boleh, di boleh situ join. ya? Boleh. Iya Kak. Terus di kami juga beberapa ada tata tertib Kak. Tata tertib paguyupan begitu untuk penugasan Goyo Sidoarjo. Oh, aku pikir kayak ketentuan itu kayak kalian harus menjaga budayanya di dalam paguyuban Goyo itu harus begini nih, nggak boleh dirubah patennya, enggak? Atau gimana? Mungkin kalau di situ masuknya ke dalam ADART. Iya. Mungkin yang dikatakan Yu Ajeng tadi masalah SOP dalam penugasan. Iya. Jadi kan di satu masa bakti kita harus bertugas, harus datang ke acara ini, acara itu. Nah, kita diikat oleh yang namanya SOP. SOP. Jadi kita peraturan
tertulis ada di situ, kita harus semisal tugas ke A, pakaiannya harus seperti ini, itu dijelaskan di background di SOP tersebut. Tertata lah ya. Betul, tertata. Betul. Iya Kak. Jadi di GUYU ini secara nggak langsung kita dilatih OCD. Oh iya. Iya benar. Harus tertib tertata. semuanya ya. Benar Kak. Oke. Kalau Godeka sendiri sekarang posisinya sebagai Ketua Divisi Religi dan juga Sosial, Relsos. religi dan sosial, Relsos. Nah, itu kegiatannya boleh dong di share ke teman-teman ini Sobat Nongki. Kalau fokusnya ke divisi saya sendiri, religi, berarti keagamaan. Kalau ke sosial, ke kemanusiaan. Banyak sekali kegiatan, mungkin yang berkesan satu di saya itu, saya pernah menginisiasi program yang namanya Hari Gizi Nasional, di mana fokusnya adalah ke anak-anak pesisir yang ada di Desa Kupang di Jabon. Oh ada ya? Ada ya? Ada. Jadi waktu apa ya namanya, istilahnya karantina dulu, disuruh untuk mendatangi destinasi ini, ternyata ada loh desa wisata rumput laut waktu itu. Nah, posisinya atau lokasinya ada di Desa Kupang, Kecamatan Jabon. Itu masuk sekali ke mana? Ke Lumpur Lapindo ya, ke Lumpur Sidoarjo. Masuk Pucuk terus. Kak, pucuknya Sidoarjo. Tapi ada rumput lautnya? Ada. Ada dan ada sekolahnya juga Kak. Oh. Iya. Jadi waktu itu bakti sosialnya ada di sekolahnya. Nah, sekolahnya itu kenapa saya ambil sekolah di situ? Karena termasuk ke dalam sekolah 3T. Tertinggal, terdampak. Betul. Seperti itu. Oh, ini ya Sobat Nongki, aku yang orang Sidoarjonya nggak ngerti loh. Nah, ini kan salah satu akhirnya wadah GUYU ini, paguyubannya ini. Jadi akhirnya pengetahuannya soal lingkungan sekitar itu bisa dimaksimalkan lagi gitu kan. Jadi gak ada istilahnya orang-orang nganggep kalau GUYU itu ajang cantik-cantikan, ganteng-gantengan. Nah ini keren ini, pernyataan ini keren ini. Jadi nggak asal ganteng-gantengan, cantik-cantikan, tapi nggak hanya menambah itu saja. wawasan. Iya. Kan sangat familiar sekali sih di masyarakat mungkin ya. Kalau ikut GUYU itu harus ganteng, harus cantik. Iya, Ajangnya cantik-cantikan, ganteng-gantengnya. Coba masuk ke sini. Iya. Itu nggak berlaku semuanya. Karena kan kita harus dituntut itu tadi harus punya rasa sosial yang tinggi. Contohnya kayak kita harus aktif bakti sosial setiap tahunnya seperti itu. Nah, diinisiasi oleh divisi religi dan juga sosial waktu itu. Waktu itu juga kita open donasi juga di publik dan terkumpul kurang lebih 3 juta. Dan 3 juta disalurkan untuk ke SD Negeri Kupang, Jabon, berupa makanan bergizi seimbang waktu itu. Jadi ada makanan 4 sehat 5 sempurna, roti, susu, waktu itu buah-buahan untuk adik-adik. Itu inisiasinya dari paguyuban GUYU atau memang ada arahan dari pemerintah Sidoarjo? Dari inisiasi kita sendiri. Iya benar. keren loh dari ya. internal Iya, sendiri. dari kami sendiri, dari paguyuban sendiri Kak. Ih keren loh, maksudnya Iya. kalian ya tadi ya, kalian kayak dikasih ilmu sama pemerintah Sidoarjo gitu ya. Iya. Akhirnya kalian mengabdikan diri untuk kemajuannya Sidoarjo. Iya benar Kak. Keren banget loh Kami ini. turun tangan sendiri. Jadi kami harus bersosialisasi juga ke masyarakat di Sidoarjo. Begitu. Terus ada nggak sih selama ini yang kayak GUYU-nya itu akhirnya jadi PNS di Sidoarjo yang untuk mungkin di dinas tertentu yang berkaitan dengan tugasnya selama di paguyubannya GUYU ini? Ada untuk yang PNS ya. Iya. Eh, Mungkin udah kebiasaan nih, kayak kalian tadi kan lakukan tuh kan kayak rumput laut. Terus terang aku sendiri tuh nggak ngeh di Sidoarjo tuh ada produksi rumput laut. Iya kan, kalau Iya, kalian nggak iya. ngomong aku nggak akan ngerti. Iya. Kan? Iya. Nah, mungkin dari situ jangan-jangan ada misalkan dinas apa yang berkaitan untuk punya kepentingan untuk kemajuan salah satu industri ini gitu kan? Mungkin ya dinas kita Dinas Dispora ini iya. dari iya. bidang pariwisata mungkin. Iya, kepala bidangnya Kak. Oke. Nah tadi Yu Ajeng sempat ngomong nih, kan ada jenjangnya masuk ke Raka-Raki di Putri Indonesia dan Iya, sebagainya kan? benar. Yang selama ini naik tahapan ada? Yang naik, maksudnya kan ini di GUYU nih, Iya. terus naik nih kalau GUYU kan Sidoarjo, Raka-Raki Jawa Timur, Iya, Jawa Timur kan? Iya, duta wisata yang di Jawa Timur. Nah, ada nggak teman-teman dari GUYU ini yang naik ke Raka-Raki? Ada Kak, ini termasuk teman saya sendiri. Weh, ternyata Termasuk teman saya menyimpan sendiri. ya.
Teman saya sendiri namanya Gu Deka. Gu Deka ya, Iya. wah congratulations. Gu Deka ini ternyata benar-benar mengharumkan nama Sidoarjo sih. Jadi ketika masuk Raka-Raki Jawa Timur kan otomatis juga dari mana? Dari Sidoarjo gitu kan. Iya. Itu keren. Ini boleh dong aku dikasih tahu sedikit aja. Kayak Raka-Raki di Jawa Timur apa kegiatannya gitu. Maksudnya kalau di Sidoarjo kan memperkenalkan atau mengembangkan apa yang di Sidoarjo. Kalau masuk ke Jawa Timur kegiatannya apa? Mungkin bersinggungan sama pernyataan dari Yu Ajeng tadi, bahwasanya divisi internal ada istilahnya pemetaan. Jadi nanti pemetaan itu sendiri, semisal angkatan 2025 ini dipetakan A, B, dan C. A ke ajang kemana, B ke ajang kemana, C ke ajang kemana. Jadi terarah. Jadi mereka atau angkatan baru itu punya pandangan bahwasanya di GUYU ini ada jenjang karirnya istilahnya. Lebih terstruktur ya sekarang. Betul. Jadi supaya mereka nggak hanya stuck di GUYU Kabupaten Sidoarjo aja, tapi bisa aktif lomba-lomba di luar Sidoarjo, bahkan di Jawa Timur sampai ke tingkat nasional. Iya. Oh, nah sekarang nih, maaf nih kan ini kalian sudah punya prestasi di GUYU sampai ke Raka-Raki gitu kan. Yang pastinya kan nanti pasti berpikir untuk jenjang karir ya. Nah, kalian sendiri nih, panggilan hatinya kalian sendiri itu kira-kira ketika kalian sudah berkarir, misalkan terlepas dari paguyubannya Paguyuban, ya. sektor swasta gitu, katakanlah misalkan gitu. Masih ada rasa nggak pengen tetap masuk ke dalam lingkupnya GUYU ini untuk memberikan istilahnya regenerasi ke adik-adik yang di Sidoarjo gitu. Kira-kira gimana? Mungkin ada akan part di situnya, tetapi mungkin bedanya kita nggak bisa support secara by langsung atau tenaga secara langsung. Mungkin kita bisa contohnya kasih uang donasi tambahan, seperti itu, supaya kegiatan adik-adik ini bisa terus jalan, berkembang seperti itu. Jadi meskipun raganya nggak ada, tapi kontribusinya masih jalan. Saling support lah Kak, saling support dan mendukung dari jauh aja. Tapi kami juga kalau menurut saya itu saya juga ini mungkin datang Kak, kalau misal ada kesempatan, kalau misal saya atau Gu Deka ini udah bekerja nantinya, mungkin saya juga bisa datang, kami bisa datang ke ada acara-acara event yang GUYU begitu, kalau ada kesempatan gitu. Tapi artinya kalian berdua nanti misalkan ada kan penerimaan itu kan pasti ada karantina kan? Kalian pasti sharing ilmu kan atau gimana biasanya gitu tuh? Betul, sharing ilmu ke adik-adiknya. Iya kan? Iya. Kita harus istilahnya harus deket lah sama junior kita, karena kan siapa nanti yang akan meneruskan tongkat estafet ini gitu istilahnya. Kalau nggak adik-adik ini, jadi ya mau nggak mau kita harus step by step untuk ngajari dan lain sebagainya seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan nih kalian sudah mengenal pariwisatanya Sidoarjo kan, istilahnya sudah ngelontok kan? Bisa jadi ini cuma kepikiran. Mungkin dari kalian ada yang kepikiran, wah kemarin itu kita waktu di GUYU itu, kenal industri ini. Itu ada nggak sih? Mungkin mulai sekarang kalian sudah mulai menata nih. Aku pengen jadi bisnis aja deh di bidang-bidang yang kita sudah lalui di GUYU ini. Iya. Ada nggak kepikiran kayak gitu? Ada sih Kak, sebenarnya ada kepikiran dengan hal yang kayak gitu. Mungkin kan kami kan duta wisata nih Kak. Iya. Nah, saya tuh waktu itu saya pernah lihat UMKM Sidoarjo nih. UMKM apa sih kan bisnis kecil lah, bisnis kan skala kecil. Iya, skala kecil karena UMKM kan. Saya tuh lihat, saya juga kepikiran apa saya nanti bakal membuat UMKM seperti ini ya, kayak gitu. Terus saya juga mungkin saya mengundang influencer yang ada di Sidoarjo. Gak hanya influencer saja, tapi kan saya juga punya teman-teman dari GUYU Sidoarjo untuk mempromosikan UMKM ini begitu. Iya, jadi kalau yang sekarang UMKM kalau Sidoarjo yang saya tahu itu kan kayak kampung batik yang ada di Jetis, kan? Iya, benar. Terus apa lagi ya? Sidoarjo itu kerupuk kuda. Kerupuk itu juga masuk juga di GUYU ya? Iya, benar. Nah, kalau Kampung Jetis itu memang kalau nggak salah proyeknya Pak Bupati yang dahulu kalau saya itu ya. Iya. Nah, kalau misalkan kayak kerupuk udang kan Sidoarjo
lambangnya juga Udah sama Bandeng kan? Iya. Nah, itu apa ya, maksudnya itu kan sektor swasta gitu ya, maksudnya bukan bagian dari pemerintahan tapi sektor swasta. Nah, kira-kira kayak orang-orang yang pelaku UMKM ini itu mereka merasakan nggak sih manfaatnya dari GoYo itu kalian? Mungkin istilahnya punya manfaat lah ya Iya. kita. Betul yang dikatakan Yu Ajeng tadi bahwasanya kita nggak melulu apa ya istilahnya. Nggak melulu untuk hanya untuk mempromosikan saja. Tapi kita juga terjun aktif untuk Iya. promosi secara langsung UMKM. seperti Datang itu. Kak ke tempatnya. Jadi begitu. kita di Paguyuban ada satu program yang namanya Tourism Ambassador Iya, TAI. TAI. Apa namanya? Tourism Ambassador. Oh, Tourism Ambassador. Iya. Jadi kita setiap 1 bulan sekali itu mendatangi Iya, mendatangi. UMKM, wisata yang ada di Sidoarjo. Iya. Seperti itu. Jadi kita kenal dong, kenal ya, tentang kenal. wisata, UMKM, seperti itu. Iya banyak Kak, karena di Sidoarjo ini kan banyak sekali kan wisatanya. Ada wisata kuliner, wisata religi, wisata hiburan, begitu kan. Nah setiap bulannya itu namanya kan emang TAI. Nah itu Tourism Ambassador tersebut itu diupload mungkin 1 bulan 1 kali sebelum tanggal 20 begitu. Jadi ada tanggalnya. Nah Ada timelinenya sendiri. iya ada timelinenya sendiri gitu. Jadi yang kami datang itu untuk upload di postingan kami sendiri di Instagram begitu dan untuk di tag GoYo Sidoarjo gitu. Jadi kita gak cuma nganteng-ngantengan aja, tapi kita Iya. juga terjun langsung Iya, dan promosi. benar, promosi, benar. Kita pakai platform IG kita masing-masing Iya. untuk promosi wisatawan, UMKM itu tadi. Iya, banyak Keren sih, keren sih. dan mungkin membuat video reels ya, Betul. Budeka. Oh, keren sih. Maksudnya ya jangan dibahas ya, usianya hostnya udah lebih ya. Cuman maksudnya dari sudut pandangku itu kayak teman-teman dari GoYo ini usianya kan masih muda banget dibandingkan hostnya gitu kan. Hostnya masih 28 sih ngakunya 28. Tapi artinya di usia teman-teman GoYo yang masih relatif muda banget, barusan lulus kuliah pula itu kan. Sebelum lulus itu sudah banyak ngelakuin hal yang membangun citranya Sidoarjo. Itu menurutku keren banget. Nah, kalau misalkan ada kayak lelang bandeng itu kalian wajib ikut atau bagaimana mendampingi? Ada yang Iya. ikut, ada yang Iya. ikut kita buat bertugas, mendampingi bupati. Iya. Seperti itu. Untuk penugasan GoYo. Jadi kita ikut ambil andil dalam Iya. acara kabupaten seperti itu. Kalau ada acara Iya. upacara, Iya, betul. acara resepsi atau apa, seperti itu. Untuk terima tamu begitu. Kami mungkin terima tamu kalau misal kami diundang gitu ya, kami untuk terima tamu, jadi terima tamu untuk yang ceweknya kan mungkin kalau misal ada acara wedding nih Kak, ada jadi pagar ayu. Pagar ayu. Kalau yang untuk cowok pagar bagus. Pagar bagus. Iya, untuk acara wedding kami juga bisa dan kami mau pakai baju adat begitu. Baju adat ini yaitu baju asal dari kami sendiri, dari GoYo sendiri. Pakai punya Sidoarjo. Batiknya khasnya Sidoarjo atau apa? Bukan. Iya, batik Sidoarjo. Ini yang kami pakai ini dari batik Sidoarjo. Wah, ini cakep nih. Ini cakep. Terima kasih ya. Ini sekaligus mempromosikan apa yang ada di Sidoarjo. Ini batiknya keren juga loh ini ya. Iya, ini batik paguyuban kami. Oh, ini jadi batik resminya ya dari Iya, paguyuban batik ya. betul. Ini aku sempat sedikit ya searching sedikit. Ini soal Godika. Ini ada satu foto yang saya temuin di Instagramnya Godika. Ini sempat ada foto sama Gubernur Jatim ya. Betul. Benar ya. Betul. Nah, itu kenapa bisa sampai kepanggil ke sana gitu? Kan ini suatu prestasi gitu kan. Maksudnya nggak semua orang dikasih kesempatan untuk mendampingi Gubernur Jawa Timur gitu kan. Gimana tuh, boleh cerita nggak? Waktu itu memang ada penugasan di Raka-Raki Jawa Timur untuk menyambut kedatangan duta besar, kalau nggak salah dari negara mana gitu, saya lupa juga. Waktu itu juga Kelihatan wajahnya tegang nih. Kelihatan wajahnya tegang. tadi bertugas di bareng sama Bu Kofifa waktu itu, dan sekarang juga alhamdulillah masih menjabat juga. Gitu sih, menyambut kedatangan duta besar dari negara. Itu ya, kalau menyambut itu ada nggak di pilah-pilah lagi, oh harus yang pinter bahasa Inggris banget gitu? Enggak ada ya? semua. Jadi kita ada plottingan sendiri kalau di Raka-Raki itu.
Oke. biasanya. Ya, kalau di luar GUYU nih sekarang, kan kalian sudah banyak banget kontribusinya ke Sidoarjo gitu Iya. kan. Ketika teman-teman di dalam paguyuban GUYU, ini kan pasti banyak orang. Iya. Kegiatannya apa selain acara GUYU sendiri? Maksudnya kalau selama ini kan kalian pasti udah nggak perlu dipertanyakan lagi kontribusinya kalian ke Sidoarjo itu sudah besar banget gitu kan. Ada nggak misalnya kegiatan lain-lainnya gitu yang mungkin untuk social life-nya kalian sendiri? Jelas ada. Apa? Biasanya apa? Kegiatannya ngapain tuh? Kalau untuk di kuliahan sendiri, saya menjabat di BEM waktu itu sebagai wakil ketua Di BEM ya? BEM Fakultas Psikologi dan Kesehatan UINSA tahun 2023. Oke. Dan juga sampai saat ini aktif ke freelance wedding organizer juga dari tahun 2021 sampai sekarang. Nah, FYI juga saya join ke WO itu WO, Wedding Organizer. Betul. Ya. Salah satunya dari alumni juga, dari alumni GUYU. Saya ditarik untuk ikut join di WO tersebut dan sampai sekarang alhamdulillah masih aktif kerja seperti itu. Oke, kalau dari Yu Ajeng sendiri? Mungkin saya dulunya juga jadi wedding organizer Kak, tapi sudah tidak jadi wedding organizer karena saya sudah fokus ke kuliah dulu begitu Kak. Terus mungkin saya juga freelance yang lain seperti menjadi pagar ayu begitu. Cuman hanya itu saja sih Kak. Bukan cuman itu sih, ini terlalu merendah banget kalau itu. Artinya gini, Sobat Nongki ya, kalau yang saya rangkum gitu ya, dari teman-teman GUYU ini yang masih relatif muda banget, sampai mereka tuh melakukan banyak hal yang mungkin untuk senior-senior di luar di luar paguyuban GUYU warga Sidoarjo belum tentu loh punya sensitivitas untuk memajukan kota Sidoarjo. Nah, yang pertama yang saya lihat juga public speakingnya teman-teman GUYU ini luar biasa. Jadi nah tadi sampai jadi ditawarin di WO ya kan, wedding organizer, lalu ditawarin banyak job di luar gitu ya. Iya, betul. Artinya teman-teman di GUYU ini untuk Sobat Nongki yang lainnya, jadi jangan sampai teman-teman itu merasa minder nih, wah aku tinggal di Sidoarjo nih, kota kecil. Ternyata hasilnya sudah ada gitu loh, sudah proven nih, sudah terbukti. Nah mereka ini bisa berprestasi. Akhirnya kalau kalian itu misalnya kepikiran nanti aku setelah ini mau jadi apa ya? Betul. Iya, Nah, benar. GUYU ini membuka seluas-luasnya kesempatan kalian untuk berkarir. Iya, dan banyak relasi juga Kak. Betul, itu pasti sih banyak Iya, relasi. banyak relasi juga. Apalagi yang alumni GUYU yang sudah Yang dulu. lain-lain Iya, dulu ya. iya. Nah, tadi Yu aja sempat ngomong tuh ada yang sampai ke Putri Indonesia. Betul. Iya, betul Kak. Tuh keren loh. Iya. Sidoarjo punya. Sidoarjo. Keren. Iya, benar. Nah, aku jadi kepikiran, kalian sendiri kan membangun diri untuk menjadi role model bagi orang lain. Nah, untuk kalian sendiri ada nggak sih role modelnya? Kalau dari Kudeka? Mungkin kalau bicara role model, kalau ke saya sih ayah saya sendiri. Why? Aku sambil minum boleh. Kenapa ayahnya? Karena ketika saya buka mata mungkin ya, yang ada yang pertama mungkin ibu saya, yang kedua ayah saya. Dari situ saya deket lah sama ayah saya, tahu cara ayah saya berangkangnya seperti apa dari dulu, kerja kerasnya seperti apa, dari bawah seperti apa sampai sekarang sukses juga. Saya selalu temenin ayah saya, jadi saya banyak belajar dari ayah saya seperti itu. Ya, biasanya memang seorang ayah itu figur yang memang melatih mental. Betul gitu ya. sekali, Betul melatih sekali. mental. Yang mungkin nggak setiap hari ketemu, tapi cara-cara uniknya itu memang pasti Iya. nggak kelihatan ya, maksudnya. Iya. Tapi Deka punya rasa sensitif ke arah sana, gitu ya. Menarik sih, menarik. Kalau dari Yu Ajeng sendiri? Kalau untuk saya sama Kak. Sebenarnya orang tua Kak yang nomor satu memang. Orang tua ya? Jadi saya tuh melihat orang tua saya, terutama emang ayah dan bunda saya. Saya panggilnya ayah dan bunda. Ayah bunda. Iya. Untuk ayah saya tuh memang figurnya memang saya melihatnya tuh menjadi kepala rumah tangga yang benar-benar hebat banget gitu.
Hebat banget. Jadi saya tuh melihat tuh setiap harinya tuh, dan ayah saya tuh melihat saya, ayo Ajeng maju terus, semangat, gak boleh pantang menyerah kayak gitu. Dan bunda saya juga mendorong itu dari belakang kayak gitu. Selalu mendoakan saya, kedua orang tua saya selalu mendoakan saya dari belakang begitu. Jadi saya selalu untuk maju, nggak boleh mundur gitu. Harus nggak boleh menyerah di belakang, harus benar-benar harus bisa ya bisa, harus dijalankan begitu Kak. Dia semangat untuk kedepannya. Ini menarik sih, ini menarik. Sobat Nongki, kalau Sobat Nongki perhatikan ya dari awal, saya tuh terus terang merhatikan apa yang diomongin mereka berdua ini. Jadi yang pertama, development, pengembangan diri itu pasti. Terus rasa sensitifnya itu lebih tinggi. Nah, yang terakhir nih, Sobat Nongki, kalau mau cari pasangan, pilih mereka. Why? Kenapa? Karena mereka ini, karena rasa sensitifnya itu, mereka bisa menghargai kerja kerasnya orang tua untuk membangun mereka sampai jadi sekarang. Dukungannya, maksudnya dukungan itu, ayo gini-gini, nggak cuma sekedar itu. Tapi tadi kan diomongkan kerja kerasnya orang tua untuk mensupport anaknya, apa yang diinginkan anaknya itu pasti diupayakan supaya anaknya ini tercapai tujuannya. Benar Kak. Dan juga saya juga menerapkan seperti 3B Kak. Apa itu 3B? 3B itu begini, harus berusaha, berdoa, dan belajar. Cakep. Biasanya kalau pigeon-pigeon itu kan 3B itu Brand beauty, behavior. Iya, kalau itu saya baru menerapkan lagi. sendiri. Iya. Keren. Oke, di Gu Yu sendiri, Gu Deka sama Yu Ajeng kan lama banget nih aktifnya. Pastinya punya cerita-cerita yang menarik dong selama di Gu Yu, yang itu nanti sampai kapanpun, misalkan ya saya yakin pasti kalian semua itu akan terpencar-pencar Iya, dengan pasti. karir berikutnya Iya. gitu kan. Tapi pasti ada cerita-cerita yang menarik yang pasti akan diingat terus. Misalkan pas kalian ketemu, akan dibahas terus yang ini gitu. Iya Kak. Boleh nggak sharing-sharing apa yang paling menarik dari Deka dulu? Kalau aku paling menarik di Yuk waktu yang tak ceritakan tadi ke sekolah 3T yang ada di Jabon, itu kan saya inisiasi sendiri dan juga Jadi tanya betul dari divisi saya kan saya ketua divisi, jadi saya penggeraknya seperti itu. Jadi idenya dari saya. sorry. Itu usia berapa waktu itu? Waduh. 21 mungkin, 20 21. Iya. 21 dulu hostnya masih bingung caranya modif mobil, nggak ngurusin beginian. Ini luar biasa sih. Itu ada cerita menarik apa? Maksudnya dalam kegiatan itu ada. apakah ada anak di sekolah itu yang mungkin jadi jadi kayak pengen nangis lah atau apa gitu? Ada kejadian-kejadian nggak yang mengharukan di situ? Ada mungkin bukan kejadian yang seperti apa, tapi saya berhasil mengajak istilahnya anak-anak paguyuban ya, yang nggak pernah sepeda motoran jauh ke pelosok, dan waktu itu posisi jalannya nggak ada aspal. Bagus pasti. Ya, betul, Ya. nggak ada aspal. Jebret-jebret lah istilahnya, berubah. Iya. Ada yang jatuh nggak? Ada jatuh, basah semua. Jadi mau nggak mau kita dorong motor bareng. Terus juga kaki-kaki juga penuh lumpung semua. Jebret-jebret lah. Jebret-jebret udah. Jadi saya sendiri berhasil kayak ngerasain kan kamu. Jadi mereka punya cerita sendiri masing-masing seperti itu, dan juga saya tersentuh juga waktu itu sama adik-adik juga, terharu juga mereka bisa kuat belajar di yang notabene sekolah Kondisinya seperti itu gitu ya. Mungkin pemerintah harus sorot lah ke sekolah seperti itu supaya Iya betul. Itu diperbaiki Kak. Ini keren loh ini. Nah, Pak Bupati mohon izin Pak. ya, supaya pendidikan merata yang ada di Kabupaten Iya, Sidoarjo. Gak hanya benar. pusat kota aja, di pusat kota Sidoarjo, tapi yang pelosok-pelosok daerah ada loh sekolah yang terdampak, tertinggal seperti itu. Jalannya jelek, kasihan kan gak hanya gurunya, gak hanya muridnya aja, tapi gurunya juga. Gurunya. Seperti itu. Pak Bupati, generasi Sidoarjo keren. Iya, Sumpah. benar. Harus didukung ini. Nah, satu tadi aku sih cuman kepikiran karena itu lokasinya jauh, pelosok gitu ya, dan jalannya nggak gampang diaksesnya. Ketika teman-teman dari paguyuban datang ke sana, pasti yang nampak di bayanganku itu senyumnya mereka seceria apa itu menarik banget sebenarnya. Jadi
ya inilah sensitivitas kita terhadap lingkungan itu sangat diperlukan. Iya. Ya, oke. Kalau dari Yu Ajeng sendiri ada pengalaman lain nggak? Untuk pengalamannya mungkin ini ya, kayak saya tuh lebih ke suka sama anak kecil. Suka sama yang hal menarik kan, ini menantang juga, jadi menantang hal yang baru. Saya tuh waktu itu saya sebagai koordinatornya Guyuk Cili, kan yang tadi saya ceritakan tadi, nah regenerasi. Nah mungkin saya juga tertarik itu hal itu karena saya juga menjaga anak Guyuk Cili ini 20 orang kan, 10 finalis. Jadi bareng-bareng saya selalu itu yang ada namanya sambang wisata, Kak. Jadi setiap hari Minggu itu namanya sambang wisata, dan mereka yang anak Guyuk Cili ini selalu untuk mempromosikan wisata. Oh iya? Iya. Mereka sudah ikut yang Ikut, kecil-kecil? iya, ikut. Oh keren ya? Iya, jadi kami tuh ada brosur. Nah, brosur tersebut itu kami dikasihkan brosur dari dinas ya, dari dinas untuk mempromosikan, dan anak-anak ini, anak-anak Guyuk Cili ini mempromosikan ke masyarakat yang ada di alun-alun, Kak. Jadi secara nggak sadar pun mereka sebenarnya sudah dibimbing untuk Sudah. ini ya, Benar. ngobrol sama itu orang. hal yang menarik gitu ya. menurut saya. Jadi masih kecil, masih seumuran mungkin 9 tahun, 8 tahun itu kan Masih seusia SD gitu. Lucu lah ya, lucu-lucunya itu ya kalau benar, gitu ya. Kak. Jadi seusia itu kan hal yang menarik kan menurut saya. Begitu. Jadi dia tuh selalu mempromosikan di orang-orang sekitar alun-alun, mungkin di GOR juga bisa kayak gitu. Setiap hari Minggu ya seperti itu, 1 bulan 1 kali. Itu secara nggak sadar juga melatih mereka untuk public speaking Iya, sebetulnya ya. Keberanian benar. mereka ketemu Berani. orang, ngomong segala macam ya. Benar. Itu udah mulai dari kecil, Kak. Jadi udah belajar. Keren loh, keren loh. Iya. Melankolis ya. Biasanya kalau melankolis suka anak kecil sih. Iya. memang. Tapi memang kalau dari ceritanya Yu Ajeng sendiri kan waktu kecilnya udah pengen jadi ini Iya, gitu kan. benar. Nah sekarang pengen ada generasi-generasi penerus itu ya akhirnya pengen jadiin juga gitu Iya, kan. benar. Karena adik saya juga dulu Guyuk Cili juga, Kak. Hah? Iya, adik saya tuh Guyuk Cili tahun 2018, juara 2 waktu itu. Wah iya dong, Iya. kakaknya senior di situ, Iya, pasti udah bener. dilatih lah. Iya, karena saya dorong gitu aja semangat untuk menjadi ini Guyuk Cili ini gitu. Oke. Kalian banyak banget loh yang dilakuin kegiatannya. Iya. Tapi pacar udah punya belum ya? Aduh. Waduh. Masih fokus karir Iya, dulu fokus ini. dulu. Masih fokus karir Iya. ya? Udah. Tapi kalau orang ini ngomong apa namanya tuh? Kalau orang ini gebetan ada dong, yang seneng ada dong. Ada cilok-cilokannya nggak sih? Di mana, Kak? Kalau di paguyuban Oh, itu? kalau di paguyuban ada, pastinya ada. ada. Oh, ada. Ya ini nanti nggak di-spill ya, Kak. Jangan, Ya, jangan. ya, Kak. Itu ada beberapa yang memang pacaran begitu. Ya tapi artinya kalaupun terjadi cinlok di situ, tetap kegiatannya juga Harus jalan. Iya, karena kami itu profesional, Kak, begitu. Kalau udah penugasan dan yang segala macam ada kegiatan, kami profesional sebagai Gu dan Yu. Iya, benar-benar. Iya. Nggak nyangka sih. Kalau Sidoarjo itu sudah bikin struktur atau pengembangan dirinya sudah tertata banget ya untuk generasi-generasinya. benar. Karena kami kan juga ada BPH dan struktur yang lainnya gitu. Karena kami kan juga ada 4 divisi ya, 4 divisi begitu. Nah, dari divisi-divisi itu ada nggak sih, kalau kalian dispora ya, yang membawa itu dispora? Betul. Iya, betul. Nah, pasti ada satu sosok dong yang tetap intens sama kalian. Iya, tetap intensnya itu mungkin dari kepala dinasnya, terutama kepala dinasnya yang dari Dispora, terus yang kedua juga kepala bidangnya kami gitu, pariwisata. Untuk kepala dinasnya sekarang kan namanya Pak Yudi. Kondisi halo Bapak. Pak Yudi. Selamat malam, Mbak. Iya, untuk kepala bidang pariwisata itu Ibu Vira. Bu Mohon Vira. izin, Ibu. Iya. Wah, terima kasih Pak Yudi dan Bu Vira. Keren-keren hasilnya untuk teman-teman di Sidoarjo ini. Iya, keren sekali. Tapi ini jadi punya ide baru nih. Pak Yudi sama Bu Viranya kalau kita undang ke podcastnya Nongki mau nggak ya? Kayaknya seru nih. Mudah-mudahan ya nanti kita mau Bisa. soal-soalan ke sana, Bisa. kita mungkin ngobrol-ngobrol ya. Kalau beliau-beliau yang setuju sih kita, waduh sangat terhormat sekali. Iya, benar. Oke, kalau dari paguyuban nih, kan pasti latar belakangnya banyak banget. Ada punya bakat-bakat tertentu nggak yang mungkin
di luar dari kebiasaannya Guyu gitu, yang extraordinary atau yang unik di apa aja, mungkin ada bisa sulap lah atau bisa baca pikiran lah, apa ada nggak kayak gitu-gitu? Mungkin ada bakat terpendam dari Iya. teman-teman lainnya juga. Contohnya seperti nyanyi tadi, Iya. sampai teman kita ada yang sampai go internasional Go juga. internasional, iya. Ada Oh ya, seriusan? Iya, Ada. sudah ada. Dari Sidoarjo? Dari Dari Sidoarjo. Sidoarjo. Dia dulu tuh gue cilik Kak. Wow. Gue cilik tahun 2018. Sama-sama adik saya juga, satu angkatan sama adik saya, dia juara 1 dan akhirnya dia juga ikut yang tahun 2023 ya. Boleh sebut nama nggak? Boleh sebut nama nggak? Kita promosiin boleh nggak? boleh ya. Boleh, namanya Yusifa. Yusifa. Iya. Ya, Pak Editor nanti tolong dicari fotonya. Iya. Kita promosiin Sidoarjo sesuai komitmennya The Nongki itu kan, kita pengen ngegedein apa yang ada di Sidoarjo dan sekitarnya. Enggak, ya mungkin awal-awal kita undang teman-temannya Sidoarjo, tapi nggak menutup kemungkinan nanti kita akan undang dari Surabaya, dari Gresik, dari Malang atau kota lainnya. Yang penting intinya adalah podcast The Nongki ini kita pengen memberikan manfaat yang seluas-luasnya untuk berkembang, supaya apa? Kita semuanya bisa maju. Artinya apa sih? Kenapa kok kita harus maju? Saya tuh pengen kota-kota yang di lingkaran ibu kota Jawa Timur itu juga namanya terangkat. Itu sih menarik sih. Boleh juga. Ini terus terang terima kasih teman-teman dari paguyubannya Guyu sudah bersedia hadir di studionya podcast The Nongki. Ya semoga ini nggak jadi yang pertama dan terakhir ya. Iya, Nanti boleh, Kak, harus ada boleh. sequel-sequel. Iya. Terus Nanti Iya. ada part 2. Iya, part Kupas 2-nya. tuntas lebih. Itu harus. bener. Jadi mungkin next time kita akan kupas lebih dalam lagi soal Guyu. Nah, jadi ya apalah yang ada di Sidoarjo ini kita kembangkan semuanya. Harus. Harus, Banyak harus. anak muda yang ada di Sidoarjo Iya. ini punya bakat. Betul. Gitu. Jadi haruslah dieksplor gitu. Semua harus tahu kalau semisal SDM Sidoarjo ini bagus-bagus. Iya. Jadi peringatan ini ya buat teman-teman yang di Surabaya nih. Sidoarjo ini nggak bisa dipandang sebelah mata. loh. Betul, apalagi generasi pemuda sekarang nih, yang main cuma hanya gadget saja, kita mainnya yang tentang ini untuk promosikan pariwisata dan budaya yang ada di Sidoarjo ini, terutama orang Sidoarjo ya nih Kak. Iya, benar-benar. Oke, sip. Aku rasa banyak sih daging-daging yang sudah diberikan oleh teman-teman paguyuban Guyu Sidoarjo. Nah, sebelum kita closing nih, kita itu punya kebiasaan kata-kata hari ini. Tapi masing-masing sendiri-sendiri loh ya. Aduh, ya. Oke, Kak. Boleh. Dari Godeka dulu, boleh nggak? Kasih semangat atau apapun untuk Sobat Nongki yang lainnya. Oke, buat sobat, mana ini kameranya? Halo. Oke, buat sobat Nongki semuanya, buat anak-anak muda jangan takut untuk mencoba. Kalau misalnya nggak coba, nggak tahu kan hasilnya seperti apa. Iya. Gitu. Mungkin kalian harus gali-gali lagi potensi seperti apa, pengembangan diri juga seperti apa. Jadi kalian tahu arahnya kalian mau kemana. Seperti itu. Cakep. Inspiratif banget. Oke, kalau dari Yu Ajeng dong. Kalau untuk saya ya, kalau Sobat Nongki jangan lupa ini ya, jangan sia-siakan waktu. Dalam banget melankolis ya Bang Imi. Jangan sia-siakan waktu untuk anak muda sekarang, kan belum terlambat ya, terutama belum terlambat. Nah makanya kita tetap semangat untuk kedepannya gini, untuk menjenjang karirnya terutama begitu. Jangan pernah menyerah gitu aja Kak. Cakep. Oke, Sobat Nongki, kalau kita mau kulik lebih dalam sebenarnya bisa. Cuman ini masih dalam rangka bulan puasa, kita juga masih harus istirahat ya. Kan kita masih banyak kegiatan besok. Terima kasih Ku Deka dan Yu Ajeng sudah hadir di studio podcast The Nongki. Terima kasih supportnya. Terima kasih kembali Kak. Semoga makin sukses. Amin. Kakaknya juga. Terima kasih. Support channel kita ya, jangan lupa. Iya, siap. Pulang dari sini nanti subscribe. Bantu promosi Like. juga. Oh, dong, harus dong. Kalau di like, langsung di share aja semua teman-teman ya. Iya, jangan lupa ya subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Anyway,
kalian punya IG masing-masing, boleh di-spill? Punya. Boleh dong. Oke. Kalau Sobat Nongki yang pengen berguru nih sama maestro-maestronya sekarang di sini. Aku yakin sih banyak banget ya yang pintar-pintar, cuman teman-teman GUI yang hadir di sini tuh sudah mempresentasikan hasilnya dari GUI seperti apa tuh udah kelihatan. Nah, jangan sungkan-sungkan kalau mau berguru, boleh dong ya. Boleh. Iya, kalau tanya Iya sharing. boleh, iya boleh. Bu Deka boleh disebutkan IG-nya. Kalau IG saya Deka Alimsyah _ sebelah sini. Wah, di sini aja nih. Oke, kalau Yu Ajeng boleh Kalau Yu Ajeng ini AJJEENGG _ di sini ya. Sobat Nongki. Namanya kok agak susah ini ya. Kayaknya Iya. harus ini kayaknya di private kayaknya enggak? Enggak Enggak ya. di-private. Oke, nanti Sobat Nongki bisa langsung DM ke Boleh. Boleh. Bu Deka ataupun Yu Ajeng kalau mau belajar-belajar. Oke, kita akhiri perjumpaan kita di hari ini. See you all guys in our next video. Terima kasih, bye-bye. Bye.